APBN 2024 ini adalah periode terakhir dari kepemimpinan Pak Jokowi. Bahkan mungkin nggak sampai terakhir karena cuma 10 bulan. Setelah itu, di Oktober 2024, insya Allah kita akan punya pemimpin yang baru. Tepuk tangan dulu. Ya, oleh karena itu, kita harus melakukan pembahasan ini secara komprehensif dan mendalam. Sudah kita mulai dari pembicaraan pendahuluan, dan seperti yang dikatakan Ketua tadi, banyak angka yang sebenarnya sudah kita cermati bersama. Pertama, terkait pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi di RPJMN itu ditargetkan antara 6 sampai 6,2%. Kemudian kalau kita simulasikan sampai dengan tahun 2024 nanti, insya Allah apa yang menjadi asumsi kita ini tercapai, termasuk juga outlook yang disiapkan oleh Ibu Menteri Keuangan untuk 2023 tercapai, maka pertumbuhan ekonomi kita hanya akan mencapai 4,2%. Artinya, kita sudah tidak mungkin lagi mencapai apa yang menjadi target RPJMN. Oleh karena itu, kita tidak mungkin lagi mengejar angka yang tinggi, maka yang kita kejar adalah kualitas pertumbuhan. Kualitas pertumbuhan. Saya sangat senang, tapi tolong diperiksa ulang ini dari BPS. Apa betul tahun 2022 itu pertumbuhan pembukaan lapangan kerja kita sampai dengan 820.000 untuk 1% pertumbuhan ekonomi. Karena seingat saya, di zaman Orde Baru pun tidak pernah mencapai angka itu. Mungkin zamannya Pak Kahar itu sekitar 400.000 itu. Pak Kahar masih muda. Pak Kahar masih muda dulu. Apalagi kalau Pak Kahar sudah nggak muda lagi, pasti akan turun itu. Itu tolong diperiksa, Pak. Ya, karena setahu saya tidak sebesar itu. Dalam kisaran saya mungkin more or less 200.000 is okay lah. Kalau sampai 820.000 itu besar sekali. Ini koreksi, Bu ya. Nah, oleh karena kita berpikir bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang menjadi concern kita, termasuk kita juga bersyukur bahwa tahun 2022 kita mencapai pertumbuhan 5,3%, dan ini juga mungkin pertumbuhan tertinggi di era Presiden Pak Jokowi ini. Sayangnya, pada saat pertumbuhan kita 5,3% itu, inflasi kita juga tinggi, yakni sebesar 5,5%. Itu yang kemarin saya katakan seolah-olah kalau kita akumulasikan kita kurang 0,2%. Dan kemarin Ibu Menteri sudah menjelaskan secara teknis perhitungan-perhitungannya, dan saya bisa menerima dan memahami itu. Tetapi lebih dalam daripada itu adalah bagaimana kita menciptakan pertumbuhan ini betul-betul untuk kesejahteraan. Secara kualitas, karena secara kuantitas kita sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaikinya. Kalau kita lihat topangan pertumbuhan kita selama ini dari konsumsi. Tapi coba dilihat, 3 tahun terakhir konsumsi rumah tangga itu terus menurun. 2020 5,7 terhadap pertumbuhan ekonomi 57,63%, 2021 54,40%, 2022 51,87%. Artinya apa? Masyarakat kita semakin tidak mampu untuk membeli, untuk belanja. Ini yang saya sebut dengan kualitas. Kemudian kalau kita lihat lagi 2022, pada saat pertumbuhan kita naik menjadi 5, kemiskinan 0,14%. Hanya bisa menurunkan angka pengangguran, kalau tidak salah 0,63%, 680.000 lapangan kerja baru, yang tadi kata BPS sampai 820.000. Kemudian yang terjadi apa? Gini rasio kita malah meningkat dari 0,381 menjadi 0,388. Oleh karena itu, fraksi Partai Demokrat terkait angka-angka tidak keberatan terhadap target yang disampaikan oleh pemerintah 5,2. Tetapi bagaimana ya struktur belanja kita buat supaya pertumbuhan yang tidak mungkin kita capai lagi lebih tinggi daripada apa yang sudah kita buat ini, kecuali kalau ada keajaiban, betul-betul efektif untuk menekan kemiskinan, menurunkan pengangguran, mengecilkan Gini rasio, dan juga termasuk membuka lapangan kerja baru. Itu yang pertama, Ketua. Yang kedua tentang inflasi. Insya Allah inflasi ini akan bisa mencapai target RPJMN, kalau tidak salah 2,7. Kalau kita akumulasikan ini akan tercapai. Ini tentu kita sangat senang kalau inflasi semakin rendah. Yang penting asal jangan lesu darah aja. Ya.
Kenapa? Karena inflasi itulah hantu kemakmuran. Makin besar inflasi, makin tergerus kemampuan masyarakat kita untuk meningkatkan kesejahteraan. Tidak ada masalah dengan inflasi sebesar 2,8. Kemudian suku bunga juga demikian, 6,7 kami setuju. Nilai tukar sebesar 15.000, ini masih dalam range yang dibuat oleh BI, meskipun range atas, ini kita setujui. Kemudian juga suku bunga 10 tahun juga bisa kita setujui. Itu terkait dengan asumsi makro. Yang kedua terkait dengan sasaran pembangunan. Ya. Pertama, jadi concern kita adalah Gini ratio. Ya. Banyak studi di dunia ini yang menyatakan kalau Gini ratio itu sampai mencapai angka 0,4, maka akan terjadi guncangan sosial. Akan terjadi instabilitas. Kita tahun 2022 sudah 0,388. Ini kalau anak matematik, kalau dibulatin itu sudah ke situ. Oleh karena itu range yang disampaikan pada kesempatan ini 0,37, 0,377, ya, kalau masih mungkin kita bergerak pada batas bawah saja, supaya tidak semakin dekat dengan angka 0,4, itu Gini ratio. Kemudian IPM, range 73,99, kemudian 74,02, kami juga bisa menyetujuinya. Tingkat pengangguran demikian, kemiskinan demikian. Nah, kemudian yang menjadi concern kita adalah nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Sebenarnya, kalau program-program kita efektif dalam rangka mendorong swasembada pangan, meningkatkan hasil perikanan, mempermudah nelayan dalam mencari ikan, mempermudah petani dalam meningkatkan produksi, saya pikir NTP itu minimal 110. Itu yang paling bisa mensejahterakan petani kalau kita mau bicara kesejahteraan. Tapi kalau pada angka-angka ini rasanya berat kita kalau bicara tentang kesejahteraan. Karena angkanya pada range 105, 108, 107, 110. Itu aja Ketua. Jadi asumsi makro kita bisa sepakati, hanya kita mendorong terkait Gini ratio, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, ini pembangunan, ini kita buat lebih ketat lagi supaya rakyat kita lebih cepat sejahteranya. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.